dan bahagia. Oke, sebelum memulai pembelajaran, agar pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Di antara kalian, siapa yang mau mimpin doa siang ini? Aku boleh, silakan. Sebelum belajar kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita akan pembiasaan membaca Asmaul Husna terlebih dahulu bersama-sama. Oh ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Ibu lihat semuanya nampak hadir, tapi barangkali ada yang tidak masuk, boleh saya akan cek terlebih dahulu ya. Nanti ketika namanya disebut, silakan sebutkan warna kesukaan masing-masing. Siap? Paham? Nah, berarti nanti kalau bilang nama itu tandanya tidak konsentrasi. Kalau bilang hadir itu tidak konsentrasi. Siap ya? Alia. Biru. Oke, Aprilia. Ungu. Asman. Merah. Oke. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita nampak semuanya hadir ya. Tetap jaga kesehatan biar kita bisa selalu bersama-sama belajar di kelas, oke? Oke. Anak-anak, hari ini kita akan memasuki subjudul baru. Bisa kalian baca bersama-sama. Di sini judulnya apa? Setelah usia. Berapa Bu Rasa mau? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Masih ingat ternyata ya, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Coba apa saja? Yang pertama, tanda-tanda balik menurut fikih. Mimpi basah. Mimpi basah, apa lagi? Usia 15 tahun. Usia 15 tahun, apa lagi? Haid. Ada berapa berarti? 3. Berarti ada 3. Setelah kita mempelajari tanda-tanda usia balik, maka kita akan tahu kewajiban apa yang harus kita lakukan setelah balik. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sama ada yang membaca siapa? Oke, boleh. Tujuan pembelajaran 1 menjelaskan konsep balik, 2 menyebutkan tanda-tanda balik, 3 menjelaskan tanggung jawab yang menyertainya. Takrib. Ya. Nah, seperti apa saja pembelajaran kita hari ini? Silakan. Siapa yang mau baca? Tadi dapat menjelaskan tanda-tanda balik yang adalah aktif balik, 2 tanda balik yang mulai dari. Good. Tadi dapat menjelaskan dua yang dilakukan setelah usia balik. Nah, tuh. Yang barusan teman kalian bacakan adalah kriteria ketercapaian pembelajaran kita hari ini. Kalau keempat poin ini tidak tercapai, berarti pembelajarannya harus diadakan apa? Remedial ya. Harus diulang agar semuanya boleh semuanya berdiri. Bukan untuk kita semua. Coba tulis ada Al-Quran surat apa? Siapa yang mau baca surat An-Nur ayat 59? Bu Ratsa kasih good point 3 ya, boleh silakan. Sini ya. Dimulai dari kamu. Berarti yang apa dikit? Terima kasih. Siapa yang baca artinya? Boleh. Dalam bilang orang tua sampai umur balik, maka hendaklah mereka meminta izin satu orang sebelum mereka mengaji. Demikian Allah menjelaskan ayat-ayatnya dalam melalui lima masa. Ialah landasan menyambut usia balik. Harus dipersiapkan apa saja. Ketika sudah balik, berbeda nggak dengan sebelum balik? Berbeda. Tubuh kita berbeda. Kewajiban yang harus kita lakukan juga berbeda. Sebelumnya, Bu Rasa ingin kalian tonton dulu video berikut ini ya. Mulai dari Laura, mulai dari remaja ekonomi bawah sampai dengan remaja ekonomi atas. Yang terakhir adalah ekonomi remaja.
Baik, dari video tersebut menceritakan tentang apa barusan? Videonya? Kenakalan remaja. Ya, kenapa remaja melakukan berbagai kenakalan? Ada yang bisa mengemukakan pendapatnya? Kenapa? Karena pergaulan. Pergaulan, betul. Karena pergaulan. Lalu bagaimana biar remaja itu tidak mengalami kenakalan? Harus ngapain? Apa? Harus menutup aurat. Harus apa lagi? Harus apa? Nah, biar nggak bingung, Bu Reka mau jelasin dulu kewajiban yang harus dilakukan di usia balik. Coba, masih ingat nggak waktu minggu lalu Bu Reka tampilkan gambar? Di situ ada siklus hidup manusia. Ya, balik itu berada di usia apa? 15 tahun itu anak, remaja, dewasa, tua? Remaja. Ya. Nah, balik itu berada di usia remaja. Berarti kenakalan remaja itu terjadi pada awal-awal usia balik. Makanya kita harus tahu kewajiban apa yang harus dilakukan setelah memasuki usia balik. Ya, terhindar dari apa tadi video tadi? Nah, ini adalah kewajiban yang harus kita lakukan setelah usia balik. Yang pertama apa? Sholat fardu. Ada berapa jumlah sholat fardu dalam sehari? 5. Pertama sholat berapa rakaat? 2 sholat? Zuhur berapa rakaat? 3 sholat? Berapa rakaat? 4 sholat? Rakaat? 5? Itu adalah sholat fardu. Bisa ditambah dengan sholat sunatnya seperti sholat sunat rawatib, sholat sunat qobliyah, sholat sunat ba'diyah, bisa ditambah duha, bisa ditambah tahajud seperti itu ya. Kemudian yang kedua apa tadi? Aurat. Coba di sini ada tidak yang tidak tutup aurat? Semuanya tutup aurat ya? Bu Resa tanya, aurat perempuan itu dari mana sampai mana? Dari Lutut. Kalau dalam sholat kecuali apa? Telapak. Laki-laki batasan auratnya dari mana saja? Dari pusat sampai Pusar sampai lutut. Dan yang ketiga adalah apa? Mencari ilmu apa? Mencari ilmu umum seperti sekolah, budi pekerti, akhlak ya. Seperti hal-hal yang baik yang harus dilakukan apa, yang tidak boleh dilakukan apa. Kemudian mengaji. Siapa yang di rumahnya mengaji? Hebat. Mengajinya di rumah, di masjid atau di pengajian? Pengajian. Dan itu juga sama dengan menuntut ilmu. Kita belajar dosa, belajar pahala, belajar surga, belajar neraka, sehingga tahu mana yang harus dilakukan, dosa atau pahala. Pengen masuk surga atau neraka? Surga. Paham ya? Karena ngaji, karena menuntut ilmu. Nah, kalau tidak tahu ilmu, maka akan terjadi tadi apa? Kenakalan. Baik, anak-anak, sekarang silakan keluarkan buku PABP-nya, buku tulis, dan buku-buku sumber yang kemarin Bu Reka sudah instruksikan untuk bawa di perpustakaan. Ada? ada. Ya, bawa. Jangan lupa baca. Perhatikan dulu ke sini ya. Tepuk 1, 2, 3. Tugasnya adalah buat satu tulisan sebanyak 2 paragraf, ya. Tapi di sini ada tema pilihan, jadi kalian bebas mau tulis yang mana. Yang pertama, pendapat mengenai penyebab kenakalan remaja. Yang kedua, keterkaitan usia balik dengan usia remaja sesuai tanda-tanda yang sudah dipelajari, ya. Dan yang ketiga, hubungan antara kenakalan remaja dengan kewajiban sholat. Coba dipikirkan mau mengambil betul yang mana. Keterkaitan. Boleh, apa lagi? Hubungan Coba kalian sukanya yang mana boleh ya? Silakan mulai untuk menulis. Nanti setelah selesai, siapa yang berani untuk mempresentasikannya ke depan kelas? Ya, silakan mulai
untuk menulis. Ayo, selesai? Ada yang belum selesai? Boleh saya hitung mundur dari 5 ya? 5, 4, 3, 2, 1. Angkat bukunya. Udah selesai? Di antara kalian siapa yang berani mempresentasikan hasil tulisannya di depan kelas? Nanti gue bisa kasih buat poin 5. Fahmi boleh. Tepuk tangan dong untuk Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keterkaitan antara tugas dalam mendidik mendidik yang dasar atau tidak juga ideal tidak efektif. Jadi bukan harus bagi benar dari saat menginjak tidak beda. Coba itu ambil ya. Kita mengambil judul yang ini ya, keterkaitan antara usia remaja dengan usia akil balik. Ada yang memiliki pendapat yang berbeda dengan Fahmi atau menambahkan boleh? Boleh, Balki. Menurut saya usia balik itu bukan hanya terjadi pada saat remaja saja, karena ada juga orang yang sudah dewasa melebihi usia 15 tahun baru terjadi mimpi basah maupun menstruasi. Oh gitu. Jadi menurut Balki katanya ya usia balik itu tidak hanya dibatasi dengan usia remaja saja, karena katanya di atas usia 15 tahun ada yang baru mimpi basah ataupun baru menstruasi. Ada yang memiliki pendapat berbeda? Boleh, silakan. Memang ada orang dewasa yang baru mimpi basah dan haid. Tetapi salah satu tanda balik kan karena usia 15 tahun itu terjadi saat usia remaja. Berarti dikatakan balik itu bukan karena mimpi basah atau haid, tetapi karena usia 15 tahun. Oh iya, masuk akal banget ya. Tepuk tangan. Jadi itu ya, meskipun haid atau mimpi basahnya itu di usia dewasa, tapi salah satu tanda usia balik itu apa? Berusia 15 tahun. Sedangkan usia 15 tahun itu ada di fase apa? Remaja. Oke. Satu lagi nih, ada yang mau bertanya? Boleh, silakan. Bagaimana caranya agar saat menginjak usia balik itu kita tidak melakukan kenakalan remaja? Gimana caranya biar ketika usia balik itu tidak melakukan kenakalan remaja? Ada yang mau jawab? Pertama, harus sholat. Yang kedua, sholat. Yang ketiga, mencari ilmu. Karena kalau kita punya ilmunya, bagaimana cara mencari teman untuk bergaul, cara bermain di lingkungan yang baik, itu kan ilmu ya, betul? Kalau kita sudah mencari ilmu, insya Allah kita akan terhindar dari kenakalan remaja. Terima kasih Fahmi, silakan ditutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tutup Fahmi. Ini saatnya kita udah silakan cek apakah pembelajaran hari ini kalian sudah paham atau belum ya? Udah siap belum? Siap. Apa ya? Baca bersama-sama. Baca. Nomor
enggak? Atau antara muka dan telapak tangan? Bukan. Atau terus perempuan? Apakah ini? Iya. Yakin? Berapa persen? Coba kita lihat. Anak-anak, bagaimana pembelajaran hari ini? Seru kan? Kalau merasa aman, cek ya. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Apa saja? Ya, ada yang masih bingung? Enggak ya? Ada yang menanyakan sudah paham semua? Mulai dari sini ada instrumen tesnya untuk bahan evaluasi. Nanti kalian isi selama 2 menit selesai. Siap? Siap. Jangan isi waktunya 2 menit dari sekarang. Cepat. Baik anak-anak, boleh kami informasikan untuk materi minggu depan adalah tentang kisah hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Nanti kita akan belajar tentang itu di pertemuan selanjutnya. Udah sama siapa sih yang dulu buat tadi yang sudah ke depan siapa? Aman. Fahmi boleh depan dia. Yang menambahkan Bagia boleh dapat reward ya. Yang menyampaikan tadi siapa? Dan terakhir tadi yang bertanya kemarin sebentar ya. Bilkis boleh. Mau nggak? Mau. Di pembelajaran selanjutnya harus lebih aktif siap. Kalau tidak ada pertanyaan